Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka matamu, tunjukkan keberanianmu. Kita di studio ini dan ramai menjadi pembicaraan soal kasus Ami BNJ, warga negara asing asal Korea yang merebutkan hak asuh anaknya bersama Aden Wong dan menyangkut kepada seorang pedangdut berinisial TE. Dan kali ini di kehadiran studio ini saya kedatangan seorang spiritualis Ki Aji, Alam Aji, dan juga Kak Bian. Aku panggilnya Kak Bian nih. Dan Kak Bian ini adalah seorang makeup artist yang juga pernah juga makeup merias TE ini ya. Dan nanti kita bahas apakah TE yang menjadi ramai pembicaraan ini dengan susupnya bisa memikat kasus-kasus yang lagi ramai di bincang publik ini. Nanti kita simak. Nah, malam, Ki Haji. Kalian, oke. Aku lagi ramai nih soal kasus Tisa Erni ini, yang ramai Ami BNJ warga negara Korea itu merugikan hak asuh anak, dan para warganet beropini kalau TE ini memakai susu. Dan kita coba mau menggali nih sosok TE dan Kak Bian, yang seorang makeup artist dan pernah juga menangani wajah TE ini. Iya. Gimana Kak? Udah berapa lama sih sama TE ini? Aku sih kalau buat berapa lamanya paling baru 2 kali. Baru 2 kali handle kayak gitu. Itu dipanggil TE sendiri atau emang Manajemen manajemen? kayak gitu. Oh, karena Kak Bian bekerja sama dengan manajemen artis ya, dan salah satu artisnya adalah TE ini. Nah, dari pengalaman Kak Bian sendiri, gimana sih pesona si TE ini? Pesonanya ya beda ya kalau misalkan klien yang aku make up polos atau enggak kayak gitu. Kalau sudah mati, Ya ada pemakai kayak gitu. kalau katakanlah susu, Ya bisa bilang magic lah ya, magicnya itu. Oke. Itu beda gimana Kak saat merias orang yang polos tanpa magic? Dan orang yang menggunakan magic ada getaran gitu. Oh, saat saat merias. merias itu. Oke. Kalau saat TE itu pengalamannya pas di mana? Pas pertama kali sama teh itu kan pasti kan aku kalau misalnya ketemu klien itu kan salaman gitu langsung ya udah Beb duduk gitu kan buat melanjutkan make up gitu kan. Awal make upnya tuh pasti pegang jidat gitu kan atau apa gitu kan langsung berasa gitu ada getaran gitu. Itu benar kayak ya? Kalau orang yang pakai susu tuh ada hal yang membedakan pasti ya? Iya, yang saya perhatikan ya, atau saya diagnosa katakan perbedaan orang yang pakai susuk ataupun tidak. Jadi ada aura tersendiri dan menjadi pusat perhatian. Ya. Contoh yang sudah berjalan sekarang ini sedang ramai ya kan, sampai Aden Wong itu kan tertarik dan mempunyai rasa sayang, rasa cinta kepada TE tersebut. Nah, itu perbedaan yang mempunyai daya tarik tersendiri dan punya aura tersendiri. Innernya dahsyat banget gitu ya? Iya. Dan tadi kalian getarannya itu seperti apa saat ngepoles keningnya itu? Ya berasa kayak merinding kayak Strum gitu? Iya, kayak strum. Ada strum mangan. Itu dahsyat banget ya? Susuk seperti itu ya? Luar biasa, karena memang pemasangannya kan tidak sembarangan, karena mereka kan figur ya. Gitu kan, memang yang dijual kan bukan barang-barang,
memang diri dia. Arti dijual itu memang seorang artis yang dilihat dari tubuh dia, dari wajah dia yang dilihat oleh publik. Nah untuk untuk mendapatkan sesuatu tersebut, ya dia nggak tinggal diam, artinya dia pasang susu, entah itu di kenu, entah itu di dagu, dan ada beberapa anggota tubuh yang dipasang supaya terlihat wah. Perfect gitu ya. Iya. Nah kalau Kabia sendiri selain wajah, saat itu mau make up apa bagian seluruh tubuh juga Aduh, dong? aduh. Paling Wajah. wajah sama rambut. Rambut. Iya. Kalau di rambutnya ada hal yang aneh yang Kabia. Enggak sih, paling wajah. Oh, gitu aja. Iya. Biasanya make up itu ada tipe-tipenya nggak sih kalau make up itu? Ada sih. Nah kalau si TE ini apa? Waktu itu pertama kali itu buat foto session, terus yang kedua itu buat video clip. Gitu. Dan kalau boleh tahu sih berapa nih kalau harga Kabian saat makeover TE ini? Oh kalau misalnya itu aku kan sama manajemen ya, itu beda sama aku kasih harga ke klien lain gitu. Karena kalau manajemen itu kan continuity, jadi harganya berbeda. Kisaran berapa sih biasanya kalau mau Untuk apa nih, buat untuk foto session atau perform atau beda-beda ya? beda Foto session, perform, sama buat video clip ya. video clip ya? Oke. Kalau buat biasanya acara-acara, dia datang di acara di make upin gitu tuh biasa berapa? Dia sebagai performan atau Perform berarti ya? perform. Itu berapa? Kalau buat show itu biasanya aku udah angka 5 Lima apa? 5 juta. 5 juta. Make up mahal. Oke. Dan ada nggak sih kesulitan saat memake orang yang kategori polos dan kategori yang ada magic? Ada kesulitannya atau mungkin jenis apa namanya skincare atau itu berbeda atau Kalau buat kayak itu aku treatment ke klien itu salahnya gitu. dan kalau dilihat getaran di wajah tadi yang kalian sampaikan itu biasanya tuh si TE ini memasang susuk di area mana? Di kening atau di dagu atau di Kalau saya diagnosa yang tadi saya katakan hampir seluruh tubuh, apa aja dulu dia pakai? di antaranya untuk aura bikin daya tarik ya di wajah, di dagu bisa, di kening bisa, dan di area tubuh ke bawah itu yang saya diagnosa ya. Karena menjadi pusat perhatian yang mana sampai ada yang ngomong itu tergila-gila dan lupa sama istrinya si Ami BMG tersebut. Sampai di bawah warganet banyak yang ngomong sampai berani-beraninya TE ini menggendong anaknya Ami BMJ yang padahal anak itu harus butuh ditanting buat dari ibunya gitu. Jadi sampai berani-beraninya TE memisahkan anak itu kan, jadi berarti daya pancar aura susuknya itu emang mendahsyat ya. Dan ada nggak sih perbedaan make up wajah yang polos dengan yang bermagic? Pasti dia. Nah kalau dari pengalaman kalian make up si Erdi itu sudah Kalau dia sekali poles udah langsung keluar gitu auranya. kinclong. Iya. Oh gitu. Kayak langsung, oh ya ini gue divine-nya nih. Itu emang berasa ya sampai Berasa. sampai yang Iya. make up juga berasa ya. Tapi kalau yang polosan tuh Kalau yang polos itu harus bener-bener kayak semuanya dipertegas gitu kan. Kalau yang ada pemakaian itu nggak butuh yang ekstra lah. dan ini Ki, berarti susuk itu bekerja juga ya dengan memukau orang yang di depannya dia, nggak hanya laki-laki yang digait gitu. Maksudnya susuk ini bekerja bagi orang yang di hadapannya dia gitu. Artinya justru itu aktif otomatis ketika nggak harus ada sasaran, karena bisa untuk umum ataupun untuk ada targetnya. Tapi buat saat ini kan umum nih. Nah,
dengan dia datang lagi ke empunya, katakan ke empunya ya, itu dihususkan biar lebih daya tarik lebih kencang lagi, lebih dahsyat lagi. Yang tadi dibuka sedikit ceritanya, bahkan sampai berani katanya kan gendong anaknya si Amin tersebut. Kalau diagnosanya bukan berani, karena memang sudah luluh hatinya Aden Wong, jadi dipercayakan semua kepada TE tersebut. Apapun diserahkan kepada TE. Saking percayanya, saking cintanya, saking sayangnya, oh ini yang terbaik buat saya. Dalam otak dia ya, Aden Wong tersebut. Jadi udah nggak ditoleh lagi ataupun ditengok lagi istri yang sesungguhnya. Oke. Kalau TE ini kan selain masang susuk, tapi juga dia melakukan ritual-ritual khusus nggak sih untuk mengampuhkan susuk yang khusus? Pastinya. Kalau dalam dunia spiritual ataupun dunia paranormal itu pasti ada ritual khusus. Kalau asal-asal aja ya saya rasa tidak efektif. Susuk itu bekerjanya seperti yang dilihat ramai ya kan, luar biasa seperti itu terjadi. Kalau asal-asal aja nggak akan seperti itu. Apalagi masanya ke tempat yang empunya yang kaleng-kaleng. Oh berarti kayak gitu tahu nih siapa yang masang? Enggak, maksudnya yang masalah saya gitu kan. Karena udah tahu empunya nih berarti. Iya, bahasanya empunya lah. Si empu itu artinya yang masangin ya. Gitu. Kalau cuma yang kaleng-kaleng nggak bakal bisa. Nggak ada reaksi di tubuh si TE tersebut. Seperti itu. Nah kalian mengenal si TE ini karakternya seperti apa sih sosok perempuan TE ini? Kalau kalian boleh berpendapat sih dengan sosok TE ini. Selama aku kenal dia sih ya biasa gitu. Udah lama nggak ketemu, sekarang malah dengar berita kayak gini ya kaget gitu lah. Padahal pas aku tangan ini biasa aja, gitu, pendiam gitu. Nggak kecil, Nggak yang kecimpringan. nggak yang penggoda gitu. Enggak. Itu mungkin karena Jaim juga di manajemen kali ya, bisa juga kayak gitu. Kalau di publik beda, Beda. di belakangnya Beda. besir. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ki, dan kalau mungkin Ki Aji bisa menjawab sebenarnya Ki, kan juga warganet juga penasaran sih, dia pasang susuk di daerah mana sih, bergurunya di mana sih, ilmunya dari mana sih, bisa ditelepon nggak? Kalau buat telepon saya langsung saya nggak ini ya, karena Ada memang- pendetik ya? Iya, karena memang kalau dadakan ini kurang bisa karena nggak efektif. Nah kalau bicara mungkin arahnya kemana ataupun di mana sih kan gitu, tapi bukan berarti titiknya di situ ataupun tempatnya di situ, bukan gitu kan. Dia lebih cenderung ke arah kemana tuh? Kalau ke arah Sukabumi sana kemana tuh? Bagian mana tuh? Ke arah sana. Dan kalau Ki Aji bisa menilai juga dan kalian juga bisa menilai, ini kalau susuknya TE ini dipakai emang untuk pekerjaan dia sebagai seorang biduan dangdut kah? Atau emang susuk ini dipakai untuk memperdaya laki-laki yang dia incar atau gimana? Kalau menurut kegunaan dari susuk yang TE Erni ya saya ini pakai ini gimana tuh Ki? Melihat dari Coba ulang lagi. kegunaan susuk TE ini, apakah TE ini memakai untuk menunjang pekerjaan dia sebagai biduan pedangdut, atau emang dia memakai ini untuk memperdaya laki-laki yang dia incar? Nah itu pandangan gimana gitu? Kalau pandangan saya buat TE tersebut untuk menunjang pekerjaan awalnya, untuk menunjang pekerjaan. Namanya juga kan pedang. Siapapun yang melihatnya harus wah, harus keren dari goyangan dia, misalkan dari intinya dari aura dia lah, pesonanya ya kan. Awalnya untuk menunjang pekerjaan dia. Tapi ketika ada target, ya mungkin kalau memang target tersebut ada sesuatunya, mungkin ya bisa diususkan. Dan Nabian juga kan dekat nih dengan para selebritis, pedangdut, make up, dia kan suka bergosip-gosip pria saat lagi make up gitu ya. Dan memang hampir berapa persen sih para selebritis atau pedangdut
yang berbeda, yang punya polosan dengan bermagic itu, yang memakai susuk atau enggak? Kalau kalian saat merasakan sebagai makeup artist, atau hampir semua artis pakai susuk? Enggak semua sih. Enggak semua. Sekarang kalau dibilang berapa persennya 50-50 itu, karena yang bisa bertahan pasti yang memakai itu, Yang pakai. yang pakai. Oh gitu. Yang bertahan yang menggunakan susuk. Iya. Yang memakai daya pikat. Karena kelebihan seseorang yang memakai susu, misalkan hidungnya pesek tapi sedap dilihatnya, itu perbedaannya. Pesonanya malah mancung gitu ya. Pesek pesonanya mancung. Iya, dilihatnya enak, kita ada gregetnya gitu. Terus mukanya nggak bagus misalkan, bukan berarti jelek ya, tapi nggak bagus lah katakan. Tapi Tapi kalau looking-nya enak. tapi kalau punya pemakai enak aja seperti dilihatnya. Berarti lebih penting susuk dulu baru skincare gitu ya kalian ya. Karena lebih penting, yang lebih bertahan gitu kan, menggunakan yang magic daripada yang polosan. Berarti foundation pertama itu adalah susuk, baru skincare gitu. Iya, karena gini, ada kalanya seseorang cakep nih, tapi dilihatnya nggak enak, Ya. ngebosan nih misalkan, nggak enak dilihatnya. Tapi kenapa yang biasa-biasa sedap enak gitu kan? Gitu. Dan tadi kan Kaji juga bilang susuknya ada seluruh tubuh, dari bagian wajah, tubuh, hingga pesonanya itu begitu dasar. Ah iya. Kategori jenis-jenis susuk kan banyak juga beragam tuh. Ada yang berlian, emas, gold, ada yang pakai apa lagi tuh? Iya. Getah, ya. Kita itu baru. Itu diagnosa saya di antaranya karena dia tuh punya paling mulia atau paling bagus yaitu berlian. Diamond itu. Berlian. Oke. Dia diminta dia pakai. Bahkan ada beberapa susuk emas pun dia pakai. Oh, gitu. Dan kategori itu kan mempengaruhi biaya yang juga dikeluarkan oleh TE ya. Ah iya, Nah. pastinya. Kira-kira yang digunakan TE ini berapa sih kisaran harganya? Kalau dia mau pakai diamond itu ya, berlian itu ya. Saking banyaknya mungkin ya kan, kalau memang dia datangnya ke tempat yang sangat artinya orang tersebut ternama, dia pasang susuk yang bisa ratusan juta. Satu pasang susuk, Enggak, dari studio enggak seluruh tubuh. Dan efeknya itu berapa lama biasanya? tergantung Untuk menjaga susuk itu. kalau di saya pribadi ada perjanjian ya, kalau di tempat lain saya nggak tahu jam kabel seperti apa, perjanjian seperti apa dengan si empunya si TE tersebut pasang susuk. Apakah kontrak, apakah memang ada pantangan, setelah makan pantangan dia akan hilang, atau akan jatuh, atau akan keluar susuknya. Kira-kira kayak gitu. Jadi hilangnya dengan pantangan, dengan perjanjian itu ya. Ya, misalkan ada perjanjian kontrak misalnya berapa lama nih, misalkan, tapi itu di versi saya, tahu di tempat lain seperti apa. Ya, apa dia melanggar, dia akan keluar, ya. Apa keluar dari perjanjian, itu akan keluar susuknya. Ataupun energi ataupun tuah dan kekuatan tidak ada hilang sirna. Ya kalau dari sosok TE ini selain susuk juga ada entitas-entitas di tubuh dia itu. Iya, berbarengan dengan ritual tersebut. Oh gitu. Yang nggak lepas dari ritual lah pastinya. Iya. Untuk menyempurnakan apa yang dia pakai. Nah, Fabian, kita kalau misalnya bicara soal hati ya, soal hati, soal kebijaksanaan itu, kalau melihat TE dari sudut pandang Fabian sendiri ya, ketika dia menggendong anaknya ambil ini dan seakan-akan memisahkan di video-video yang viral itu gimana kalau jawaban hati Fabian sendiri? Pasti dia begitu karena udah dipercaya sama si iya itu si cowoknya itu, atas persetujuan semua cowok itu, dan cowok itu pasti percaya apa yang si T ini lakukan gitu. Makanya dia berani menggendong anaknya sebenarnya ya. Dan kalau sebenarnya
banyak juga sih aku lihat di kolom komentar Ganjul, Sinimat Ganjul bilang itu bisa nggak sih dihilangin susuknya oleh paranormal Ganjul gitu. Sebenarnya bisa nggak susuk itu sengaja kita hilangin gitu dengan kekuatan spiritual? Kalau di dunia spiritual memang kan ada kode etik masing-masing ya. Yang saya tahu tidak bisa, harus sama si punya langsung. Si pemakai si Yang memasangkannya. itu ya. Andai pun bisa, kalau bahasa ininya tuh ada huruf salam permisi, karena nggak bisa sembarangan cabut ataupun keluarkan susuk tersebut. Karena beda mantra, beda doa, beda tata cara kan gitu. Bisa dikeluarkan, cuma harus huruf salam permisi. Gitu. Nah kalau tiba-tiba yang dikeluarkan aja, kalau memang khodamnya sampai marah, ngamuk, gimana ceritanya? Jadi perang sama Kiai gitu. Perang sama paranormal yang lain. Oke. Kira-kira seperti itulah. Gambarannya itu Ya, gambarannya. Dan Kiai juga hampir banyak pelanggan juga kan sebenarnya pedangdut, biduan itu. Itu emang kebanyakan rata-rata perempuan ya Kiai. Yang pasien-pasien Kiai sempat Banyak nggak? Jalan ini. Ada lah. Ada. Yang datang. Dan ketika misalkan seorang klien Kiai pengen masak susuk, sebenarnya dia terus terang nggak sih, Ki, gue mau pasang buat guide ini, Ki, gue pasang buat Iya. buat tampil di sini. Itu selalu awalnya tuh selalu dia ulas gitu. Iya, terbuka semua. Terbuka di situ. Karena kan sesuai kebutuhan. Baru taruh pakai yang ini. Iya. Misalkan goyangannya biar kelihatannya keren, ya kan? Berarti kan di pantat pasangnya, misalkan kayak gitu. Nah, bicara soal susuk, secara alamiah kan kulit kecantikan itu kan nggak abadi ya. Betul. Dan itu mempengaruhi juga sih ketika dia nanti di hari tua yang kulit udah mulai kendor, keriput itu susuk kita akan dengan sendirinya memudar atau gimana? Bukan memudar, yang tadi saya katakan di awal, tergantung si perjanjiannya. Apakah memang ajab kabulnya kontrak selama sejaya ataupun sekian tahun, itu akan lepas sendiri ataupun keluar sendiri, ataupun dengan melanggar itu akan keluar sendiri. Gitu. Jadi tuahnya tetap akan efektif, aktif, walaupun memang dikeluarkan, misalkan bendanya dikeluarkan. Tapi kalau si hodamnya akan nempel terus selama tidak disempurnakan lagi dengan tata cara ritual kembali, seperti perjanjian si empui dengan yang pasang susuk tersebut. Tapi nggak sedikit banyak sih, banyak yang usia di atas 50 masih seger, masih cantik. Iya, keriput tapi enak dilihat gitu ya, karena susuk itu Banyak. yang bekerja ya. Iya, saya sudah temui beberapa orang yang datang ke padepokan saya, ya saya tanya berapa usia 50, saya sampai kaget. Terus namanya kayak ABG gitu. Bahkan ABG lewat. Iya. Nah, Fabian, di dunia hiburan kan selalu banyak di perkumpulan gibah, gosip, ya kan? Dan PE itu menjadi tren gosip bagi kalangan-kalangan kelompok-kelompok Pasti PK Partis ya. Pasti. Gitu, ramai di grup gitu ya. Pasti. Dan sempat gak sih untuk mengingatkan TE, kan kalian juga dekat juga dengan TE kan beberapa kali, dan juga sering cek-cekan, lapor-teleponan. Dan pernah nggak sih kalian untuk mengingatkan sebenarnya dengan bahasanya aku lah gitu. iya, jadi bukan susuk yang salah, tapi karena kasusnya ini mencuat jadi rame dan jadi jelek aja sih nama kisah ini. Pernah nggak sih? Kalau aku buat ngingetin gitu enggak, cuma nggak mau terlalu dalam ikut masuk ke ranahnya dia. Nah, ini bisnis aja ya Iya. untuk make upin, Iya. udah cukup gitu ya. Nah, tadi saat make up kan ada gitar-gitaran yang Iya. terasa kalau yang mana polos mana magic. Dan kalau lisan atau ucapan-ucapan kisah itu emang gimana yang Kak Dian dulu? Masa kan ngobrol kan saat Iya. itu ya? Kalau buat aku
bukan si Teh aja ya, siapa klien aku yang ada pakai, insya Allah nggak bisa kena kok. Gitu. Misalnya kayak ngomongnya manis atau gimana, insya Allah kalau ke aku nggak bisa ke, misalnya janjinya dia kan nanti begini ya, gini itu insya Allah nggak. Oh gitu. Dengan sendiri seleksi awal, kalau dia nggak lurus jalannya, ya udah otomatis dia eliminasi sendiri gitu, nggak bisa ikut Oh gitu ya. lanjut terus sama aku gitu. Nah tapi kalau perkataan-perkataan si Teh ini emang punya pesona juga nggak? Suara-suaranya atau Manja-manja gitu ya. Kalau dia ya manja, dia ngomongnya kayak yang manja gitu, yang pengennya tempat bimong gitu. laki-laki gemes ya. Iya. Dan emang juga ada susuk juga tuh di bibirnya Tisa sampai punya memiliki tuah yang maut gitu untuk ada yang ada. Itu salah satu juga ya, perkataan gitu ya. Buat ucapan. Ucapan. Jadi makeup artist itu berapa lama? Dari 2005. 2005. Itu udah udah banyak banget tuh. Banyak banget. Dari yang awalnya dia belum jadi siapa-siapa, sampai sekarang dia udah jadi bintang. Itu udah banyak. Makanya udah tahu mana yang polos, mana yang magic ya. Dan Kaji dan Kak Dian untuk mau menutup perbincangan ini nih, apa sih, ada nggak sih konklusi yang pengen Ki Aji dan Kak Dian sampaikan terkait kasus yang lagi rame ini, kisah ini? Kalau dari saya, yaitu secara psikologisnya untuk AMI BMG khususnya ya biar sabar, karena laku kehidupan itu tidak mudah, ada saja godaannya, dan saya doakan secepatnya kembali. Itu aja dari saya. Kalau kalian atau mau pesan langsung ke kisah ini? Ya, pesannya nggak apa-apa, pesen bakso aja. Bakso beb, cuy, baca DMG. Males. Ya, Atau pesan kisah TE jangan lagi udah ikut campur memisahkan anaknya, tetap gimana? doain aja, doain aja. Doain aja kok. Doain aja. Biar Ya, baik. kalau Biar lancar semuanya. Balik lagi. Kasihan juga kan si babynya masih butuh hak ibunya, kasih Iya, sayang ke baru 3 ibunya. bulan. Gitu. Kasihan beb. kan bincang-bincang kita bahwa ternyata ada beragam susuk dan juga ada pengalaman dari seorang makeup artist yang merasakan bedanya polos dan magic. Dan inilah dunia keganjilan, dan sampai jumpa.